Selamat Hari Minggu Resmi Bali. Senang sekali bisa berjumpa lagi di ibadah minggu ini. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa, mana kita akan merayakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara di mana saja berada untuk mengalami kuasa Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi dengan kerelaan hati sebab Tuhan itu baik. Dia selalu memberkati kehidupan kita dalam keadaan apapun. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur buat segala berkat dan anugerah-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Engkau memelihara kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Bahkan yang kuliah, yang bekerja Engkau berkati Tuhan. Apa saja yang menjadi mimpi dan pengharapan mereka Engkau berkati. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan terbaik telah Engkau sediakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mempersembahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berbau harum di hadapan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus di hari ini, di mana kita memperingati tentang kematian Kristus, mengambil bagian dari anggur dan roti yang melambangkan daripada darah dan tubuh Tuhan Yesus yang telah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita dan untuk menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil anggur dan roti dibagikan bagi saudara yang ada di kelompok-kelompok kecil, bagi saudara yang sendirian, saudara boleh mempersiapkan diri dengan anggur dan roti yang ada di tempat saudara, dan sambil saudara memegang roti di tangan kanan saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 berkata seperti ini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas
dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bangsa Israel hanya diberitahukan sembeli ya seekor domba, kemudian darahnya ditampung, kemudian darahnya itu ya disapukan pada ambang pintu rumah mereka dengan hisop, supaya pada waktu Tuhan melihat itu, dia melewatinya. Nah saudara, tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa pada waktu perintah ini diberitakan kepada bangsa Israel untuk melakukannya, pada waktu malaikat melewati rumah setiap orang Israel, yang dia lihat hanya darah. Pada waktu ada darah di ambang pintu rumah, maka rumah itu terlewati. Anak sulungnya tidak akan dibunuh. Nah malaikat, saudara perhatikan, malaikat tidak akan bertanya siapa yang ada dalam rumah tersebut. Ya. Apakah dia banyak dosa, sedikit dosa, dia gagah, dia ganteng, dia kaya, dia hebat, dia sukses, dia berhasil, ya, dia sakit-sakitan atau dia sehat. Malaikat tidak bertanya seperti apa orang yang ada di dalam rumah tersebut. Malaikat hanya melihat darah yang ada di ambang pintu rumah itu. Jika ada darah, maka orang di dalam rumah itu akan selamat. Tapi jika tidak ada darah, sekalipun dia bangsa Israel, tetap akan dibunuh. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah berkorban bagi kita. Ya, dengan darahnya Allah melihat kita, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Allah melihat kita, ya, dengan darah Yesus, bahwa kita layak atau kita diselamatkan. Tanpa Allah memperhitungkan siapa saudara, tanpa Allah memperhitungkan berapa banyak dosa yang saudara perbuat, tanpa Allah memperhitungkan seperti apa masa lalu saudara, Tuhan melihat darah Yesus. Dan pada waktu saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka dosa-dosamu diampuni. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Saya berdoa bagi kita. Bapa di sorga, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib buat kami. Terima kasih buat darah Yesus yang tercurah buat kami. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan buat kami. Sesungguhnya tanpa darah Yesus, maka kami adalah sampah yang terbuang. Tapi oleh darah Yesus, sampah-sampah yang tidak berguna ini diubahkan menjadi sesuatu yang berharga. Kami berterima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Berkati roti yang melambangkan daripada tubuhmu yang dipecah-pecahkannya bagi kami. Kami mau memakannya dan mengingat pengorbananmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara lebih tinggi. Terima kasih juga buat darah Yesus yang telah tertumpah buat kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Kami meminum anggur ini sebagai lambang daripada darah-Mu yang telah menyucikan dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua sidang jemaatmu. Kalau ada yang sakit, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Engkau. Di dalam nama Yesus, yang ada di antara mereka yang hampir menyerah, Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka untuk berjuang kembali. Berharap kembali kepada Kristus. Ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan tema kita di bulan ini, yaitu murah hati di musim yang sulit. Menjadi murah hati. Minggu yang lalu saya sudah share dengan Bapak Ibu Saudara bahwa untuk menjadi orang yang murah hati, maka prinsipnya yang satu, jadikan Tuhan sumber dan kita hanya pengelola. Kalau saudara membaliknya, saudara menjadikan diri saudara sebagai sumber, yang ada adalah saudara stres, depresi, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar. Ya, minggu ini saya mau share dengan saudara lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi hari ini dalam tema
menjadi murah hati di musim yang sulit. Hari ini saya akan lebih spesifik akan berbicara mengenai benih saudara adalah pintu menuju terobosan. Benihmu adalah pintu menuju terobosanmu. Ya. Mari kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Berkata seperti ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air ke dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian dan aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, Elia dipelihara Tuhan dengan ajaib di Sungai Kerit dengan mengirimkan daging makanan baginya setiap hari dengan burung gagak. Ya, sebuah mujizat yang luar biasa karena burung gagak itu pemakan daging. Ya, saya yakin kalau bukan karena Tuhan, sebelum sampai ke Elia daging itu udah habis dimakannya. Tetapi cara Tuhan luar biasa memelihara Elia. Tetapi sampai pada satu titik sungai itu menjadi kering. Dan Tuhan akhirnya memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Nah, Elia tidak ada gambaran ya siapa yang dia akan ketemu di sana, tapi pada waktu dia tiba di pintu gerbang kota, dia bertemu dengan seorang janda. Saya yakin mungkin dalam pemikiran Elia mungkin sama seperti kita mungkin, wah, Tuhan akan pertemukan saya dengan orang kaya, pembesar yang banyak uangnya, ya, yang bisa menyelamatkan saya dari kelaparan dan sebagainya. Saya akan dipertemukan dengan orang model begitu. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah Elia justru bertemu dengan seorang janda. Dan ya, janda ini bukan janda kaya, ini janda miskin. Kalau saudara perhatikan, Alkitab mencatat dia mengumpulkan 2-3 kayu api untuk nanti pulang ke rumah untuk mengolah roti bagi dia dan anaknya. Pada waktu Elia bertemu dengan janda, Elia berkata, berilah aku sedikit air. Kemudian perempuan memberikan air kepada Elia. Kemudian Elia berkata, berilah juga aku sepotong roti. Kemudian wanita ini berkata, ya, kami sudah tidak punya apa-apa. Ini tepung terakhir dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, kami sebenarnya membuat ini buat kami karena ini makanan terakhir. Waktu nanti kami mengolah, kami makan, kami mati. Ya, tidak ada lagi yang kami punya. Hanya ini saja. Ya, sedikit tepung, sedikit minyak. That's it. Itu saja. Tapi Elia, ya, berkata kepada wanita ini, olahlah, buatlah kepadaku terlebih dahulu, baru bagimu dan anakmu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara membaca kisah ini. Wanita ini taat melakukannya. Ya, sekalipun itu persediaan terakhirnya. Tapi dalam pandangan Elia, persediaan terakhirmu itu adalah benih. Kalau benih itu engkau makan, maka engkau akan mati. Kalau benih itu engkau simpan, engkau juga pasti akan mati. Dalam pandangan Elia, dalam prinsip ekonominya Allah, benih itu harus ditanam. Benih itu harus ditaburkan. Kalau engkau mau melihat terobosan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Nah, saudara,
Ya, kalau mungkin zaman ini kita mungkin berpikir beratus-ratus kali lipat, saudara. Ini persediaan terakhir. Ya, mana mungkin saya kemudian memberikan pada orang lain sedangkan saya sendiri sama anak saya dalam kesulitan. Tetapi Tuhan mengajar Elia dan janda ini, ya, dan mengajar kita hari ini. Prinsip ini yang saya mau share dengan Bapak Ibu Saudara. Benihmu adalah pintu menuju terobosanmu. Nah, ada dua kebenaran yang saya akan bahas dengan Bapak Ibu Saudara dengan cepat hari ini. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan benih. Begini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara berharap memanen sesuatu, maka saudara harus menanam benih. Kalau saudara berharap memanen tomat, maka saudara harus menanam tomat. Kalau saudara berharap memanen jagung, saudara harus tanam jagung. Kalau saudara berharap memanen semangka, menuai semangka, maka saudara harus menanam biji semangka. Apa saja yang kita ingin kita tuai, maka kita harus menanamnya. Ya, saudara, ini prinsip yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, perhatikan, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Tidak akan berhenti. Dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Apa saja yang ingin kita tabur, kita tuai, maka kita harus menanamnya, menaburnya. Ya, hanya dengan menabur benih, maka kita akan menuai. Dengan menabur benih, maka saudara berhak atas panennya. Ya, saudara tidak berhak untuk memanen apapun jika saudara tidak pernah menanam benihnya. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya yakin dalam prinsip kerajaan Allah, prinsip ini juga benar. Kalau saudara menanam benih, maka saudara berhak atas apapun yang akan saudara tuai. Ya, tapi kalau saudara tidak pernah menanam, maka saudara tidak berhak menuai apapun dalam kerajaan Allah, terutama berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Jadi, saudara sama seperti petani, ya. Dia menanam, ya. Tuhan yang memberi pertumbuhannya, dia pulang tidur. Dia bekerja semampunya dia, ya. Dia bekerja, melakukan bagiannya dia, menanam, membersihkan, mencangkul dan sebagainya, ya. Pada waktu dia pulang ke rumah tidur atau di ladang dia tidur, Tuhan mengerjakan pertumbuhan. Jadi saudara, sebenarnya pada waktu kita menanam benih, benih itu akan bekerja untuk kita. Saya ulangi sekali lagi, pada waktu saudara menanam benih, menabur benih, benih itu akan bekerja bagi saudara. Inilah yang menanam benih ini, saudara perhatikan, diperlukan tindakan iman. Sama seperti janda ini. Tepung sedikit, minyak sedikit, mereka ini persediaan terakhir, kami makan, kami mati. Tapi Elia berkata, tabur benih, tanam benih, maka kamu akan melihat terobosan. Elia berkata, buatlah untuk saya terlebih dahulu. Dengan kata lain, Elia sedang menantang janda ini dan memberikan prinsip ini kepada kita. Berikan kepada Allah lebih dahulu, tanamlah, taburlah. Ya, maka Tuhan dengan kuasanya yang ajaib sanggup membuat mujizat yang luar biasa, membuat terobosan dalam hidupmu. Itu sebabnya engkau tidak usah takut menanam, menabur. Ya, sekalipun sedikit yang kamu miliki, kalau kamu ingin menuai, taburlah benih. Mengapa? Ada kuasa dan kekuatan dalam sebuah benih. Ya, ada kuasa terobosan di dalam benih tersebut. Ya, pada waktu seorang menanam benih, kalau sudah perhatikan, waktu kita nanam benih, maka benih itu akan menghancurkan tanah, dia menemukan tunas ke atas. Ya, kalau sudah perhatikan, saudara tanam benih, kan kita tanam misalnya biji jagung, kita tanam, kita tutup dengan tanah, kan begitu? Kita tutup dengan tanah. Benih itu dengan kekuatan terobosannya, dia akan menerobos tanah itu, menghancurkan tanah itu, menemukan tunasnya, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Dan menghasilkan panen buat saudara dan saya. Benih itu akan membuat jalan dirinya sendiri, membuat jalan untuk sebuah kehidupan yang baru. Jadi saudara perhatikan, jangan pernah meremehkan kuasa dan kekuatan dari sebuah benih. Pada waktu saudara menabur dalam kerajaan Allah, pada waktu saudara menanam benih dalam kerajaan Allah, maka benih itu akan mengerjakan hal-hal luar biasa dalam hidup saudara. Ya. Jadi hidup kita diberkati atau kutuk itu berasal dari benih yang kita tabur. Karena Alkitab berkata apa yang kita tabur kita tuai.
hal yang sama dalam negatif dan positif. Kalau kita menabur hal-hal yang negatif, ya kita akan menuai kehancuran. Tapi kalau kita menabur hal-hal yang positif, ya kita juga akan menuai hal-hal yang positif. Jika kita menanam hal-hal yang baik, maka kita juga akan diberkati. Tapi kalau kita menanam hal-hal yang buruk, maka kita akan menuai kehancuran. Jadi setiap benih yang kita tabur itu membawa panennya sendiri-sendiri. Entah itu untuk kebaikan kita atau untuk kehancuran saudara dan saya. Karena prinsipnya sama. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pahamilah bahwa benih yang saudara dan saya tabur setiap hari, ya, dalam kehidupan ini, suatu hari nanti kita akan menuainya. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Galatia pasal 6, jangan sesat, ya. Allah tidak bisa ditipu. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi, saudara perhatikan, segala sesuatu dimulai dari benih. Kalau kita mau menuai, tanamlah benih. Sama seperti janda ini, ya. Elia dengan kata Elia berkata, "Hei, kamu hanya punya sedikit tepung dan minyak. Saya minta kepada kamu, kalau kamu mau mengalami terobosan dalam hidupmu, kalau kamu mau mengalami terobosan dalam keuanganmu, kalau kamu mau mengalami terobosan dalam keperluan kebutuhan, kalau kamu mau mengalami terobosan di dalam bisnis usahamu, kalau kamu mau mengalami terobosan dalam rumah tanggamu, kalau kamu mau mengalami terobosan di dalam kuliahmu, dalam keperluanmu, dalam mimpimu, maka tanamlah benih, taburlah benih. Sebab benihmu adalah pintu menuju terobosanmu." Itu yang Elia sampaikan kepada janda ini. Tanam benih, maka benihmu akan bekerja untukmu. Yang kedua, kalau saudara mau menikmati terobosan, maka tanamlah benih. Jangan disimpan, jangan dimakan. Ya, tanamlah. Benih itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Perhatikan, sebagus-bagusnya benih, ya, semahal-mahalnya benih yang saudara beli, tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau benih itu saudara simpan, ya, simpan di lemari, simpan di kulkas, atau simpan di box misalnya, dia tidak akan menghasilkan penuaian bagi saudara. Dia tidak akan menghasilkan terobosan bagi saudara kalau disimpan. Ya. Elia berkata kepada janda, ya, jangan kamu makan. Buatlah, taburlah benihmu, sedikit tepung dan minyakmu, taburlah lebih dahulu dalam kerajaan Allah. Taburlah lebih dahulu, ya, maka kamu akan menuai terobosan. Kalau saudara perhatikan, ya, di ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bolu. Kami hanya punya sedikit ini. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ini tinggal sedikit, ini persediaan terakhir kami makan, kami mati." Elia menyarankan mereka, "Oke, sekarang kalau kamu mau lihat terobosan dari sedikit yang kamu punya ini, kalau kamu mau lihat terobosan, maka yang ada di dalam tanganmu itu adalah benih. Dan benih itu harus ditanam, harus ditabur. Benihmu akan tetap menjadi benih, bahkan mati jika benih itu tidak ditanam." Ya, jadi sudah perhatikan benih wanita ini tadi, yaitu segenggam tepung dan sedikit minyak. Kalau dia tidak menaburnya, kalau dia tidak menanamnya, maka hasilnya adalah mereka pasti akan mati, seperti yang dikatakan wanita tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika mereka menyimpannya, jika mereka makan benihnya untuk diri mereka sendiri, maka hasilnya adalah mereka juga tidak akan pernah mengalami terobosan. Tetapi jika mereka menanamnya, maka hasilnya adalah mereka akan mengalami terobosan. Itu yang dikatakan Elia di ayat yang ke-13-14. Ya, tetapi Elia berkata padanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu." Perhatikan, buatlah lebih dahulu. Ya, bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Prinsipnya kalau saya perhatikan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Di sini kita belajar prinsipnya adalah
tempatkan Allah di prioritas pertama, itu kuncinya. Ya, tempatkan Allah di prioritas pertama. Kadangkala kita ingin mengalami terobosan, sama seperti kita ingin mengalami terobosan, pingin selamat dari kelaparan, pingin selamat dari kesulitan, pingin selamat dari kesulitan keuangan dan apapun, tetapi dia sulit mau menabur, menempatkan Allah di urutan pertama. Sulit untuk memberi, sulit untuk menanam, bahkan sulit untuk memberi perpuluhan misalnya, sulit. Ya, tapi doanya tiap hari supaya diberkati. Tapi untuk menanam benih, menempatkan Allah dalam prioritas pertama, mereka tidak mau. Ya. Sama seperti janda ini, kalau dia tidak melakukan persis seperti yang Elia katakan, buatlah lebih dahulu kepadaku, maka dia tidak akan pernah mengalami terobosan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau saya perhatikan janji di ayat 14 tadi, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Kamu akan mengalami terobosan luar biasa. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Ya, bahkan bukannya 1-2 hari. Ini dalam waktu yang lama. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ya, ini dalam waktu yang lama. Banyak orang ingin mengalami terobosan, tapi mereka sulit untuk menanam benih. Mereka sulit untuk menabur. Mereka sulit untuk menempatkan Allah dalam prioritas pertama. Maka Yohanes 6 ayat 33 berkata, put God first. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan kepadamu. Kita sudah seringkali mendengar kebenaran ini, tapi kita lupa. Bahkan kita tidak mau mempraktekannya. Kita hanya rindu mengalami terobosan, tapi kita tidak taat melakukan kebenaran yang diperintahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali pahamilah bahwa segala sesuatu dimulai dengan benih. Ya, sebelum seorang petani dapat memakan buah atau hasil panennya, maka dia harus terlebih dahulu menanam benih yang sesuai dengan hasil panen yang dia butuhkan. Kalau benih itu tidak ditanam, ya tidak akan pernah ada penuaian. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya menantang saudara ya, menjadi seorang pemberi, menjadi seorang yang suka menabur benih secara sengaja atau secara sadar. Ya, saudara menabur benih, karena tidak akan ada panen tanpa ada benih yang ditabur. Bahkan Alkitab mencatat, kalau sudah perhatikan dalam kitab Korintus, ya kalau kita pingin menuai lebih banyak, maka kita pun harus menabur lebih banyak. Barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai sangat banyak. Ya, itu yang Alkitab katakan. Orang yang memberi paling banyak, dia akan mendapatkan juga banyak. Alkitab menjelaskan itu. Nah, saudara, jadi hari ini saya mau beritahu saudara ya. Hari ini tolong dengarkan baik-baik. Ada terobosan di dalam benih saudara. Saya ulangi sekali lagi. Hari ini dengarkan baik-baik. Ada terobosan di dalam benih saudara. Dan benih itu harus ditanam supaya dia bisa mendatangkan panen yang luar biasa bagi saudara. Ya, benih itu harus ditanam. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada apapun yang terjadi. Perhatikan, tidak ada apapun yang bakal terjadi sampai benih itu ditanam. Ini adalah hukum yang Tuhan sudah tempatkan, yang Tuhan sudah taruh di dalam Alkitab, perintahkan pada kita, hukum menabur dan menuai. Mari kita menabur ya bagi kerajaan Allah, dan menabur itu diperlukan tindakan iman untuk melakukannya. Ya, Alkitab mencatat prinsip tabur tuai. Ya, nah hari ini saya mau beritahu saudara. Saya mau bertanya, berapa banyak saudara yang punya kebutuhan? Saya yakin mungkin hampir semua kita punya kebutuhan. Sama seperti wanita ini. Kebutuhannya adalah supaya dia bisa punya banyak makanan, supaya dia tidak mati. Janda ini. Itu kebutuhannya. Ya, dia pingin kebutuhannya terpenuhi. Ya, tapi tolong dengarkan. Saya mau beritahu saudara sebuah prinsip yang penting hari ini. Ketika saudara memiliki kebutuhan, entah itu kebutuhan keuangan, kebutuhan dalam keluarga, rumah tangga, dan sebagainya, dalam pekerjaan, apapun kebutuhan saudara, saya beritahu saudara, jangan mengeluh. Ya, jangan hanya menginginkan solusi, tapi pada waktu saudara memiliki kebutuhan, maka tanamlah benih. Ya, pada waktu saudara memiliki kebutuhan, entah itu kebutuhan keuangan, maka tanamlah benih, tanam saja benih. Ya, jangan komplain, jangan mengeluh. Lakukan saja firman Tuhan. Pada waktu saudara menginginkan ada terobosan terjadi, saudara, kebutuhan saudara terpenuhi,
Maka saya menantang saudara, praktikkan prinsip kebenaran firman Allah. Sama seperti wanita, dia tahu dia punya kebutuhan. Ya, karena itu makanan terakhirnya. Tetapi yang dia lakukan adalah dia mengambil tindakan iman untuk menanam benih. Dan pada waktu dia menanam benih, kebutuhannya tercukupkan. Pada waktu dia menanam benih, ya, terobosan terjadi dalam hidupnya. Kalau kita mau mengalami hal yang sama seperti wanita ini, maka saya menantang saudara. Jika saudara punya keperluan, maka tanam saja benih. Ya, maka saudara akan mengalami penuaian. Banyak kali, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, banyak kali kita menunggu Tuhan memberkati kita. Banyak kali kita menantikan Tuhan menjawab mimpi kita. Banyak kali kita menantikan Tuhan untuk memberkati keuangan kita. Banyak kali kita menantikan Tuhan untuk melakukan terobosan dalam hidup kita. Baik terobosan keuangan, hutang-hutang kita terbayar, terlunaskan, terobosan dalam keuangan, dalam keperluan-keperluan kita. Banyak kali kita menantikan Tuhan supaya Tuhan melakukan mujizat dalam keuangan kita. Tetapi kadangkala yang kita lupa, justru sebaliknya. Tuhan sedang menunggu kita untuk menanam benih. Sama seperti wanita ini, kalau sudah perhatikan. Banyak kali kita menanti Tuhan, menunggu Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi di sisi yang lain, kalau sudah perhatikan, Allah sebenarnya sedang menunggu saudara untuk menabur benih saudara. Ya, karena begini saudara, Alkitab mengajarkan terlebih diberkati memberi daripada menerima. Lebih berbahagia, kata Alkitab. Pada waktu kita tanam benih, kita akan menuai dengan luar biasa. Ya, jangan, saudara, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti melakukan terobosan. Tuhan pasti melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah bisa melakukan apapun. Tapi perhatikan ini, Dia sedang menunggu saudara dan saya untuk menabur benih terlebih dahulu. Sama seperti yang janda lakukan. Pada waktu dia berani menanam benih, maka terobosan terjadi. Ya, terobosan terjadi. Tuhan memberkati kebutuhannya. Tuhan memberkati penyediaan yang luar biasa, yang tanpa batas itu tersedia baginya. Ya, dia mengalami penyediaan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya menantang saudara, kalau saudara dan saya mau mengalaminya, mari lakukan, ya. Lakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Mari kita berani untuk menanam, jangan tunggu Tuhan memberkati kita. Jangan berdoa, tunggu Tuhan. Tuhan justru sedang menunggu saudara untuk menanam gini. Tuhan berkata, hei, tanam benihmu. Kalau engkau ingin menuai, tanam benihmu, maka engkau akan mengalami terobosan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara hari ini, ya. Sama seperti seorang petani. Petani itu dia pasti mengharapkan panen. Dia tidak mungkin tanam kemudian dia bilang, panennya sedikit tidak apa-apa, panennya rusak tidak apa-apa. Nah, seorang petani kalau dia tanam, dia pasti berharap menghasilkan panen yang banyak. Dia berharap panen yang berlimpah, ya. Nah, petani bukan tipe pengeluh. Dia kerja keras dan dia tidur malam, dia berharap nanti panennya akan berlimpah. Jadi saudara, dalam kebutuhan saudara, berhentilah mengeluh. Sama seperti petani, ya, dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia melakukannya, dia menanamnya, ya. Jadi hari ini saya menantang saudara, tanamlah benih, ya. Sama seperti seorang petani, dia tahu bahwa tidak ada apapun yang terjadi, tidak akan ada panen yang luar biasa terjadi jika benih itu tidak ditanam. Nah, saudara bisa berdoa. Ya, kita semua berdoa supaya ada terobosan terjadi. Tetapi berdoa saja tidak akan cukup untuk menghasilkan panen atau menghasilkan buah terobosan. Berdoa saja tidak cukup. Saudara dan saya harus mengambil tindakan untuk menanam benih. Ya. Dan saya beritahu saudara, yang benar adalah Tuhan sedang menunggu saudara dan saya untuk menanam benih hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Tuhan dapat melipat gandakan benih yang diberikan kembali kepada si pemberi. Jadi hari ini kita belajar dua hal dan saya mau menantang saudara hari ini. Ya, pada waktu saudara punya kebutuhan, pada waktu saudara punya keperluan, saudara ingin mengalami terobosan, maka tanamlah benih. Mungkin hari-hari ini saudara sedang menunggu Tuhan menjawab doa saudara. Saudara sedang menunggu Tuhan untuk memberkati saudara. Saudara sedang menunggu Tuhan memberkati keuangan saudara. Saudara sedang menunggu Tuhan untuk melunasi utang-utang saudara. Saudara sedang menunggu Tuhan untuk membayar cicilan-cicilan saudara. Saudara sedang menunggu Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam rumah tangga saudara.
saudara sedang menunggu Tuhan untuk memberkati bisnis, usaha saudara, memberkati anak-anak saudara dengan segala keperluan kebutuhan mereka. Tapi hari ini Tuhan sedang menunggu saudara untuk menanam benih. Dan saya tidak bosan-bosannya mengingatkan saudara di Destiny terutama. Mari kita mengambil tindakan iman untuk menanam benih. Mari tetap menjadi murah hati di musim yang sulit. Karena benih saudara itu menjadi pintu bagi terobosan saudara. Sama seperti yang dia alami oleh janda Sarfat ini. Pada waktu dia berani mengambil langkah iman untuk menanam benih, maka hasilnya adalah kebutuhannya dicukupkan. Kebutuhannya terpenuhi. Terobosan terjadi baginya. Hari ini kalau saudara rindu terobosan terjadi, Tuhan lakukan. Kalau saudara rindu terobosan terjadi, Tuhan kerjakan dalam hidup, dalam keuanganmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnis, dalam usahamu, dalam apapun yang saudara kerjakan. Maka saya menantang saudara, mari ambil tindakan iman. Tanamlah benih dalam kerajaan Allah. Maka saudara akan melihat panen yang luar biasa terjadi. Karena tidak akan ada panen, tidak akan ada penuaian jika benih tidak ditanam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya mengingatkan saudara kembali, ya, di bulan ini saya tidak saja hanya sekedar berkhotbah kepada saudara supaya saudara mendengar, tapi mari kita mempraktekkan melakukannya. Salah satunya di bulan ini kita ada proyek untuk memberkati seorang hamba Tuhan di Papua, ya, pendeta yang kita mentoring, ya. Nanti sudah bisa lihat profilnya nanti di pengumuman akan dijelaskan di sana. Saya mendorong saudara, kita akan ada persembahan kedua, dan persembahan kedua ini dalam 2 bulan belakangan ini akan dikhususkan untuk membantu hamba Tuhan ini. Saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk menabur benih, saudara berkata, Tuhan, saya memang selama ini menunggu berkat Tuhan. Saya menunggu Tuhan memberkati saya. Tapi saya diingatkan hari ini, supaya saya mengambil langkah iman lebih dahulu dengan menanam benih. Sebab Tuhan sedang menunggu saya untuk menanam benih. Pada waktu saya menanamnya, Tuhan akan mengerjakan benih itu, melakukan terobosan untuk memberkati kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, doa saya adalah saudara mengalami pengalaman iman yang luar biasa, sama seperti yang dialami janda Sarfat ini. Sekalipun di dalam kesulitan keuangan, sekalipun dalam kesulitan akan kebutuhan yang luar biasa, dia berani mengambil langkah iman untuk menanam. Dia berani mengambil langkah iman untuk menabur. Dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa dia Allah El Shaddai. Dia Allah Yehova Jireh, penyedia yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menyediakan apapun yang kita perlukan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara rindu untuk menjadi orang yang murah hati, dan saudara bersiap untuk mengambil bagian, ya, saudara mau rindu untuk mengambil langkah iman untuk menanam benih, mari angkat tangan saudara. Saya berdoa memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Haleluya. Bapa di sorga, berkati setiap kami, tolong kami supaya kami tidak hanya jadi orang yang terus mengharapkan Tuhan memberkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan sedang menunggu kami untuk menabur benih. Tuhan sedang menanti kami untuk menanam benih, untuk menabur terlebih dahulu. Karena tidak akan ada penuaian kalau tidak ada benih yang tidak kami tanam. Kami berdoa, berkati semua kami, sidang jemaat maupun semua kami yang mendengarkan. Tolong kami untuk memahami prinsip kebenaran ini. Karena kami percaya Allah kami Allah yang rindu supaya kami anak-anakmu diberkati. Allah kami Allah yang rindu supaya kami mengalami terobosan. Allah kami Allah yang rindu supaya kami diberkati tidak cukup tapi berlimpah, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kami supaya kami jadi orang yang murah hati. Bahkan di musim yang sulit sekalipun, kami tidak pernah berhenti untuk menjadi murah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari ambil waktu untuk berdoa bersama-sama dengan kelompok saudara, atau mengambil waktu sendiri, ya, biar firman Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih lagi bagi saudara. Kuasa Roh Kudus yang menolong saudara untuk memahami, dan tidak saja tapi memberikan kemampuan, kekuatan bagi saudara untuk mempraktekannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita, tapi kalau saudara yang mengikuti ibadah hari ini dan saudara belum pernah membuat keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya senang sekali menawarkan kesempatan ini. Kan saya percaya, bukan karena kebetulan, hari ini saudara bisa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini atau sore hari ini. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saudara. Bukan rancangan mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hidupmu bukan karena kebetulan, ya. Tuhan telah mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang luar biasa di masa depan. Hari ini, saya menantang saudara untuk membuka hati saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena hidupmu hanya jadi luar biasa pada waktu saudara mengundang Yesus dalam hidup saudara. Kalau jika saudara rindu supaya saudara memberi hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara boleh angkat tangan dimanapun saudara berada dan saudara bisa mengikuti doa saya. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya menyadari saya adalah seorang berdosa. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Terimalah saya sebagai anakmu. Karena saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa saya dan menyediakan sorga yang mulia bagi saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Wow, selamat datang dalam kerajaan Allah, selamat datang di keluarga Destiny. Kami senang sekali melayani saudara. Jika saudara belum punya gereja yang tetap, kami senang sekali melayani saudara. Saudara bisa menghubungi sekretariat atau tinggalkan nomor telepon saudara. Ya, kami senang sekali melayani saudara untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan kita menutup ibadah kita pada hari ini. Haleluya, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia yang tercinta ini, diberkati Tuhan, aman, sejahtera, tentram, tangguh, hebat, luar biasa, sejahtera. Berdoa memberkati Pulau Bali, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Badung, diberkati Tuhan, berkat Allah dilimpahkan pada pemimpin-pemimpinnya, diberkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, berkat Allah dilimpahkan buat mereka. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Allah memberkati keluar masukmu, memberkati makan minummu, memberkati keuanganmu, memberkati bisnismu, rumah tanggamu, sekolahmu, studimu diberkati. Kemanapun engkau pergi, engkau membawa berkat Allah bersama dengan engkau. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua yang diberkati mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu bermurah hati di musim yang sulit, kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk membantu sebuah gereja yang ada di Papua yang dimentoring oleh Gereja Destiny Bali. Saya percaya jika kita memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, maka Tuhan juga akan memberkati kita double portion dalam kehidupan kita. Mari kita memberi bagi pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, terkhususnya di tanah Papua, sehingga Papua dimenangkan bagi Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, mari simak satu ayat berikut. Dalam Kejadian 26 ayat 12, demikian bunyinya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Mari angkat persembahan saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang saat ini menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah apa saja yang mereka persembahkan bagi nama Tuhan, semuanya berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, terkhususnya di tanah Papua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa ini, sehingga kami bisa diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik untuk gereja-Mu yang ada di Papua. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berkontribusi pada pelayanan di Gereja Destiny dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan syukur
Kami percaya jika Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dan terobosan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti ibadah online di Destiny Bali, dan sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tetap menjadi berkat di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai Destiny News bersama kami. Saya Penina dan saya Lianis. Welcome Oktober. Tema kita di bulan ini adalah murah hati di musim sulit. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali. Teruslah terhubung di dalam kebersamaan kita di ibadah live streaming dan live group. Bulan penuh berkat. Di akhir bulan September, Destiny menabur di musim sulit dengan membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Kami juga mengajak seluruh jemaat untuk menjadi bagian di dalam menabur di musim sulit di edisi selanjutnya. Supaya genaplah arti kebersamaan kita dengan tema Better Together. Mari kita bergandengan tangan melalui musim sulit ini di masa pandemi bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berkontribusi dalam menabur di musim sulit. Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat double porsi bagi saudara. Setiap jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami. Di kelompok sel, kita akan bertumbuh bersama. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi para pemimpin tersebut. Hubungi sekretariat gereja bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan kelas pranikah. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai Sabtu. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi online. Leadership training setiap hari Senin.
Sekian Destiny News Oktober. Saya Penina, Saya Lianis. Pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.